Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Lakso Channel. Kali ini saya akan mereview alat ukur ya. Alat ukur itu adalah osiloskop. Nah ini osiloskop. Nah ini osiloskop mini ya. Jadi kalau teman-teman yang suka elektronik pasti tahu fungsi osiloskop. Ini probenya agak yang lumayan bagus. Nah ini osiloskopnya. Ini saya beli udah dengan akriliknya ya, jadi udah ada tempatnya. Kemudian ini ada isinya, ada macam-macam ya. Yang pertama adalah user manual. Ini kalau beli, ini belinya biasanya ada yang model rakitan ya. Ini kan model rakitan, ini petunjuknya, petunjuk sampai merakit sampai jadi seperti ini. Kemudian satu lagi ini apa ini papan botnya ya, penempatan papan botnya. Nah, papan bot dan ininya elektroniknya. Nah kemudian ini adalah manual cara menggunakan ini. Jadi ada petunjuknya ini, nanti saya terangkan tombol-tombolnya fungsinya apa dan sebagainya. Kemudian ini ada rangkaiannya ya, lengkap. Ini memakai IC, ini IC-nya di sini LCD. IC-nya modelnya adalah STM. Ini ya, saya ini STM ya, jelas ya STM. Kemudian ini ada USB-nya, rangkaiannya, kemudian rangkaian power supply-nya. Ini rangkaian power supply-nya menggunakan voltasenya ada dua ya, 3,3 volt dan 5 volt. Jadi dari ini ya Pak, 9 volt masuknya, keluarannya ada 2, 5 volt dan 3,3 volt. Baik, itu ininya. Yang kita langsung aja ke ininya. Ini penambaknya ya. Jadi karena pakai ini jadi agak silo, mohon maaf. Nah ini kalau kita lihat, ini ada untuk probe-nya. Kemudian ini ada tombol ya. Tombol yang ini untuk DC, AC ya, DC dan AC itu. Kemudian ini untuk sensitifnya. Sensitifnya untuk 1 volt, 0,1 volt, dan 15 volt. Coba dekatkan aja. Nih, ground, AC, DC ya. Ini untuk tombolnya. Kemudian ada sensitif 1 volt, 0,1 volt, dan 10 milivolt. Yang di bawah adalah pengalinya. Itu. Jadi kalau kita misalkan nanti bisa kita lihat ya. Kemudian di sini ada tombol-tombol ya. Ini tombol untuk setting. Nah, ini untuk reset. Ini plus min ini untuk memilih. Dan ini untuk tombol untuk running. Ini. Baik, kita coba. Ini pakai 9 volt ya. Nih. Pakai 9 volt, kita masukkan probe-nya dulu. Ini biasanya kalau teman-teman kalau beli yang tambah ini ya, tambah mikanya, dia ininya hanya capit dua ya. Nah ini kita dapat probe yang profesional nih, modelnya ini. Kita coba ini kan dulu. Ini kita coba colokkan ininya, power supply-nya. Ini tadi dari adaptor ya, kita masukin. Nah ini sudah berjalan ya, DSO 138. Nah mungkin teman-teman, saya coba matikan dulu. Nah teman-teman, nanti kalau kita lihat ya, kadang-kadang kita beli osiloskop ini bentuknya seperti ini. Dia hanya dapat apa namanya gambar kurvanya saja. Kita coba dekatkan ya. Nah ini hanya dapat gambar kurvanya aja,
tanpa ada tulisan tegangan-tegangan di sini. Nih, tulisan tegangan di sini nggak ada. Nah, kita coba terangkan ya satu-satu untuk itu tombolnya nih. Kita coba masukin di sini. Di sini ada untuk kalibrasi ya, untuk melihat. Nah, ini di sini ada tombol kalibrasi atau untuk melihat ininya. Nah, baik, kita coba ya. Jadi yang pertama kita terangkan ini yang tombol ini tombol ground. Nah, ini nanti keluar ininya, keluar ini ground, kemudian AC ini ya, AC keluar, kemudian DC. Oke. Nah, kemudian yang tombol kedua ini sensitifnya, ini 1 volt, 5 volt ya. Kalau ini kita gesek setengah volt. Oh, ini kali pengalinya ya, ini kali 1. Nah, ini kalau kali 1 ini semua dikalikan 1. Ini misalkan ini 1 volt. 1 kali 1 di sini adalah 1 volt ya. Kemudian ini kita coba kalikan 2. Nah, kalikan 2 ini 1 kali 2. Ini 2 volt. Kita coba ini kali 5. Berarti ini 1 kali 5, 5 volt ya. Kemudian ini sama ya. Kita ini sensitif 0,1 volt kali 5, 0,5 volt. Kemudian kali 2. 0,1 kali 2, 0,2 volt. Kemudian kali 1 ini 0,1 volt. Nah, dan seterusnya ini ya. Ini 10 milivolt. Ini kalau kali 1 kan 10 milivolt. Jadi itu teman-teman, ini fungsi fungsi ini. Kemudian kita beralih ke fungsi ini ya, teman-teman. Ini yang sebelah 1, 2, 3, 4. Ini adalah fungsi untuk setting. Nah, ini posisinya, ini kotaknya ini ya. Kalau kotak ini di 10 milisecond. Ini kan hitungan per detiknya ya, kecepatannya. Kalau kita klik lagi ini ke menuju auto. Nah, kemudian yang ini plus dan minim ini untuk memilih ya. Ini auto, kemudian normal, kemudian sync ya. Berarti biasanya kita pakai auto aja. Kemudian kita tombol setting lagi. Ini adalah untuk yang bentuk ininya ya, bentuk kurvanya ya. Kemudian kita setting lagi. Nah, ini untuk melihat, untuk mengukur ininya. Kalau bentuknya ini sinus, maka tinggi rendahnya. Kalau kita coba lihat nih. Sorry. Nah, ini bisa bergeser ya. Geser gitu. Nah, ini karena terlalu kerap ini, maka kita coba settingnya ya. Jangan 10 milisecond, tapi biasanya kita setengah. Ya, kelewatan. Ya. Nah, itu teman-teman. Itu ya, di DC. Nanti kita coba ininya kan dulu. Nah, sementara yang ini adalah untuk itu ya, untuk running dan untuk hold. Hold itu untuk screenshot ini ya. Ini saya contohkan, nanti saya coba. Nah ini, misalkan kita, ini gambarnya kurang fokus. Nah, kita coba klik. Nah, ini akan berhenti nih. Ini kayak seperti screenshot kalau di ini ya. Di mana? Di kamera.
di HP. Nah, sementara yang satu ini adalah untuk reset. Kita coba reset. Nah, kita reset ini kembali ke semula lagi. Baik, itu fungsi-fungsinya. Nanti kita coba. Nah, ini kan kalau teman-teman ya. Oke, mungkin ini jangan terlalu milisecond tapi. Nah, teman-teman kan nanti kalau beli dalam posisi ini kan nggak ada tegangannya. Ukuran tegangan. Jangan panik dulu. Ternyata saya punya kuncinya. Jadi kuncinya di tombol ini, di hold tadi. Di hold ini nih kita tekan lama. Nah, ini baru keluar ini. Kadang-kadang kita udah komplain dulu ini seperti apa. Nah, ini mungkin dengan menekan ini, maka ya tombolnya lebih keluar angka-angkanya. Baik, kita coba ini tadi ya. Lupa ini kita masukin ininya tadi. Kita lihat dulu apa udah pas belum. Ya, sorry. Nah, ini kita udah masukkan ke sini. Kalau kita lihat tadi ini posisinya kita coba harus AC ya. Ya. Di running. Kemudian ini posisinya 1, ini 1 volt. Kemudian kita coba kali 2 ya. Ya kali 3 ya, kali 3 berarti 1 kali 5 ya. 1 kali 5 berarti 5 volt. Posisi AC ya. Nah, AC. Nah, kemudian untuk memilih ini 20 ms ini karena ini nggak terlihat, kita coba cari yang sampai terlihat ya teman-teman. 10 milisecond. Nah, ini udah hampir terlihat 2 milisecond. 1,5. Nah, ini posisinya udah terlihat ya. Kita coba yang agak besar. Nah, ini teman-teman jadi kita coba kalau kita lihat ini berarti adalah posisi gelombangnya ya. Jadi kalau gelombangnya di sini, kalau kita lihat ini ada kotak-kotaknya ya. Ini kalau ini kotak-kotaknya kalau kita agak dekatkan. Nah, ini teman-teman ini ada kotak-kotaknya. Nah, kotak ini mewakilin kalau di sini 1 volt adalah 1 volt itunya ya. Jadi mungkin ini teman-teman bisa lihat. Ini sorry. Pakai apa ya? Ini teman-teman, ini kalau kotak ini ada kotaknya. Kotak ini adalah memakilin satu kotak adalah ini 1 volt. Nah, untuk ini dari puncak ke puncak ini karena ini puncak walaupun ini dianggap puncak bawah, ini puncak atas ya. Itu berapa sih voltasenya? Itu kita menghitung kotaknya ya, teman-teman. Ini kotaknya kita coba hitung ya. 1, 2, 3. 3,5 ya. Ini karena kali 1 berarti kotaknya 3 kali 1 ketemu puncaknya VPP ini. VPP ini ada coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada sekitar 3, 4 kita supaya lebih enak kita hold. Ini kita hold di sini. Nah ini teman-teman jadi kotakannya ini 1, 2, 3, 4 ya.
4 kali 1 ya, 4 kali 1 itu 4 volt. Jadi ini VPP di tegangan peak to peak ya, voltase peak to peak adalah 3,98 ya, sampai 4 volt lah. Ini karena ini 4 kurang ya. Kemudian nah ini kalau ingin menghitung ininya gelombangnya, ini adalah kalau kita hitung dari sini ke sini terus ke sini, itu dianggap satu gelombang ya, satu gelombang. Kalau ini berarti kan satu kotak ya, satu kotak ini adalah 1 volt. Jadi 1 volt kali tambah 1 kotak itu kan 1 ya. Nah ini karena millisecond dikalikan apa namanya 0,5 ya, jadi dikalikan 0,5 itu. Jadi tadi ini ya 1, 2 ini bukan kotakannya kalau dari sini ya, ini sorry, dari sini ke sini ke sini, ini kan kita hitung horizontalnya. Ini adalah menghitung frekuensinya, jadi 1, 2 ya, ada 2 karena 2 dikalikan 1 volt, ini kotaknya ini 1 volt berarti 2 volt. 2 volt dikalikan 0,5 itu ya. 0,5 2 kali 0,5 adalah 1 itu. Jadi V frekuensi 1 per T. Jadi tadi ya kalikan 1,5, 2 dikalikan 0,5, karena ini ms seperti maka bisa dinaikkan menjadi 1000. Nah ini ketemunya adalah 1000 kHz. Nah ini frekuensinya, menghitung 1000 kHz itu teman-teman. Itunya. Jadi kalau ingin melihat itu tadi untuk 0,5 ms ini ya, PV nya 0,5 ms. Kemudian untuk cycle-nya itu 1000 ya. Nah kalau ini tadi kotaknya 1, 2 kali setengah 1 kali ms-nya 1000 ya, 1000 ms, kemudian di sepertinya dikalikan jadi ketemu 1000 kHz. Itu menghitung ininya. Kalau kita nggak punya ini, kalau ini kan kita udah dihitungkan tuh sama mesinnya, sama ya, VPP-nya 3,9 volt tadi antara puncak ke puncak. Kemudian ini voltasenya maksimumnya 1,9 volt atau 2 volt. Kemudian V minimalnya min 2,5. Itu teman-teman, jadi penjelasan untuk ini. Jadi sangat mudah, kita coba ukur ya yang lain. Baik, kita mulai mengukur ya. Ini ada, saya punya itu baterai 9 volt. Kita coba agak turunkan. Nah ini kita punya baterai 9 volt. Kita coba ukur ya, ini berarti ini adalah DC 9 volt. Kita sebelum masuk sini, ini kita tadi kan AC ya, masih ya, ini AC. Kita coba ke DC. Nah ini DC dulu. Kita pakai 1 volt aja ya, 1 volt biar gampang hitungnya. 1 kali ini kali 1 ya, jadi 1 volt. Ini udah DC. Kita coba ke ini teman-teman, negatif itu yang min ya, colokan yang min ini. Kemudian ini pakai probe-nya, yang positif ke probe-nya ya teman-teman. Nah ini sudah. Kalau 9 volt kita coba jangan 1 ya, sorry ya, kita coba yang kali 2. Oke, kali 2. 2 berarti kalau ini kan satu kotaknya 9 volt ya. Salapnya 9 volt, kalau 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan bergeser ke atas ininya. Kita coba ya, kita lihat. Kita masukin. Teman-teman coba lihat ya. Agak saya besarin dikit. Nah ini kita masukin, kita lihat perubahannya. Nah
Nah, kita naik ya. Jadi dari sini naik ke sini. Ini karena ini kita ulangin. Karena DC searah, ini bentuknya garis saja. Kemudian kita ukur. Nah, ini dia naik ke atas. Nah, naik ke atas kita coba hitung itunya, kotaknya ya. Kita dekatkan biar jelas. Teman-teman, jadi tadi kan dari sini ya kotaknya ya. Nah, kotaknya itu di kotaknya satu kotak ini 2 volt. Karena ini naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurang dikit ya. Nah, 5 kurang dikit itu berarti 5 lah. 5 kali 2 kan 10 volt itu ya. Jadi ini hitungannya kalau naik 10 volt. Nah, kita coba dilihat kita hold. Nah, ini benar teman-teman, jadi ini 9,9 volt. Jadi ini ukuran baterainya ini 10 volt, 9,9 volt. Kemudian V minimalnya 8,78 volt. Rata-ratanya 9,26 volt. Ini kata-kata 9,2 volt. Nah, ini jadi karena ini searah, jadi dia pergerakannya meningkat. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini yang dekat. Nah, ini tadinya di bawah sini, begitu kita ukur ininya, nah ini kan naik ke atas. Nah, ini ke atas. Nah, itu tinggal kita kalikan tadi ya, dikalikan. Itu cara mengukur DC ya. Jadi DC itu sama dengan apa namanya 9 volt ya, naik ke atas. Kita sekarang coba mengukur AC supaya kelihatan ininya ya, grafik sinusnya. Baik teman-teman, kita coba mengukur arus AC. Ini saya udah coba AC ya, ini pakai AC, pakai trafo. Ini yang keluar ini adalah arus AC, itu sekitar 12 voltan, tapi dipakai AC ya. Jadi kita coba ini ya, kita coba yang AC dulu. Ini kan masih DC ya, kita gesek dulu yang AC. Nah, ini AC 2 volt pakai 0,5. Kita coba masukkan di sini. Ini oke, kemudian prob satunya kita masukkan. Tuh teman-teman, kita udah masukkan, kita coba colokkan ininya, AC-nya. Nah, ini apa yang terjadi nih teman-teman, ini udah kelihatan ya berubah ya, udah kelihatan berubah. Cuma ini memang perlu dikecilin. Kita coba yang kita kecilin. Ini kayaknya kurang ini ya, masih berubah-ubah. Oke. Nah, ini kalau ini nggak kelihatan karena terlalu lebar, maka kita rubah yang 0,5 ini menjadi 0, kita lihat. Kita coba cari yang kira-kira terlihat itu ya. Ini terlalu gelap, sorry. Nah, ini udah terlihat, cuma kita cari yang ini ya. Nah, ini teman-teman sudah terlihat ya. Nah, ini kan nggak terlihat ininya, besarannya gitu ya. Mungkin ini kita setting lagi ke dikali, ini terlalu lebar ya. Mungkin ini tetap nggak bisa, berarti kita geser. Ini kita geser ya. Geser berarti kita geser ininya. Kita coba settingnya. Ini sampai
Ini coba kita geser ya. Nah, ini warna hijau. Kemudian kita geser ke atas, plusnya ke atas ya. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat, kita coba matikan ya. Nah ini kita hold, ini kita udah terlihat ininya. Jadi kalau puncak ke puncak kita coba ukur ya. Ini berarti kita hitung, ini kan 5 volt ya. Berarti satu kotaknya 5 volt. Kita hitung 1, 2, 3, 4 lebih ya. 4 kotak. 4 lebih berarti hampir 6 ya. 6 kali ini ya. 6 kali 5. Satu kotaknya 5. Ini, puncak ke puncak 6 kali 5 sekitar 20. Ini sebenarnya 1, 2, 3, 4 lebih ya. 4 sekitar 5 lah. 5 kali 5 25 volt. Ini V puncak ini udah 27 ya di sini ya. Jadi mungkin tadi karena hitungannya ini 5 lebih itu. Jadi sekitar 27 volt V puncak ke puncak. Kemudian kita hitung ininya, frekuensinya ya. Baik, jadi ini AC ya tadi, sorry. Karena ini udah terlihat di sini, maka frekuensinya untuk frekuensi AC ya, untuk AC PLN itu 50 GHz, 50.000 Hz itu ya. Itu memang frekuensi ini ya, 50 MHz itu memang frekuensi dari ini kilohertz. 50 kilohertz itu frekuensi dari PLN. Terus sama, kemudian ini tegangan tadi, tegangan di sini, tegangan di ininya. Nah ini teman-teman, nah ini tegangan di AC nya itu adalah 13,5 13 volt ya. Nah 13,8 volt. Terus V minusnya sampai minus V minnya minus 13,6 volt. VPP nya 27,59. Ini VPP ya, 27. Jadi kalau tadi kita menghitung ke puncak kan sekitar 27,5 ya. Tinggal dihitung ininya 1, 2, 3, 4, 5 6 kali 5 ya, 5,5 lah, 5, berapa kali 5 sekitar 27,59 volt. Ini VPP puncak ke puncak. Jadi ini teman-teman, jadi kalau ingin melihat ininya, melihat gelombangnya ya dengan osiloskop yang lumayan murah, itu kita bisa melihat gelombangnya. Memang ini benar-benar gelombang sinus murni ya untuk PLN ya, 50 MHz kilohertz itu. Kemudian ini benar-benar murni. Jadi kalau kita ini berarti AC-nya adalah stabil itu ya. Ini memang frekuensinya agak turun dikit ya, agak stabil, agak berkurang dikit 49, tapi bisa dibilang stabil ya ininya ya untuk AC. Mungkin itu teman-teman, jadi mungkin kita coba sekali lagi ini yang AC ya. Ini yang AC, kita coba yang DC ya. Sekali lagi saya mau lihat ini, lihat yang mengukur ini kira-kira ini berapa sih tegangannya. Kita kan nggak tahu nih, kadang-kadang melihat baterai drone ini kita bingung ini berapa volt. Kita coba pakai ini kita coba ukur. Karena ini pakai modelnya ini agak sulit, maka kita coba ukur pakai sambungan ya. Ini kita coba udah sambungkan. Berarti yang putih adalah ini, yang putih berarti yang plus ya. Kita coba rubah, kita matikan dulu sini. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau DC kita rubah ke DC dulu ya. Nah, paling mudah ini kita kali 5 ya.
kita turunkan dulu teman-teman, kita turunkan dulu ke, nah ini supaya kita bisa melihat pergerakannya. Kita turunkan sampai, nah ini di sini kita turunkan ya. Oke, kita turunkan ini, kita udah rubah DC ini kali 5, kita kali 2 aja ya, biar kita mudah, kali 2 volt. Ini kita coba kali 2 volt, kemudian kita ukur. Kita ukur ini yang tadi yang minus ya, minus itu yang hitam sekali lagi, kemudian ini yang plus, yang plus ini kita di prop ininya satu. Nah teman-teman naik ya, tadi dari sini kita lihat ya, ini ya di bawah sini, begitu kita ukur, kita masukin, nah kita naik ke arah sini. Jadi kita coba hitung, jadi sebenarnya hitungannya udah langsung keluar ya, ini berarti 9 volt ya. V maksimalnya 9 volt, V minimalnya 7,8 volt. Ya, jadi kalau naik dari sini ke atas, kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 ya. 4 tadi 4 lebih sebenarnya. 4 kotak lebih sedikit itu. 4 kali 2 aja 8 volt. Jadi ini kalau kita lihat kan 9 volt ya. Jadi persis ya naiknya. Ini 9, volt. Jadi kita yang ini ukurannya ini adalah sebenarnya, nah kita lihat, sorry, kalau kita lihat ininya adalah 7,4 volt sebenarnya, 7,4 volt. Memang kalau kita lihat di sini teman-teman, ukurannya nih udah mulai menurun dari 9 volt tadi ya. Ini ukurannya, ini copot. Sorry. Nah ini ukurannya 9 volt tadi, kita coba hold dulu ya. Oke, jadi kalau kita lihat 8,5 volt, kemudian V minimal 7, volt. Jadi ini yang tadi kalau kita lihat 7,4 volt, berarti kalau melihat angka ini berarti masih bagus ini baterainya masih bagus, karena 7,4 volt dia terukur 8,5 volt dan arusnya rata ya, lurus. Ini berarti searah. Itu saja teman-teman, jadi ini fungsi dari osiloskop ya. Jadi kita bisa melihat gelombangnya. Osiloskop ini DSO 138 bisa melihat langsung ininya, gelombangnya, frekuensinya, AC-nya juga demikian, tidak kalah dengan osiloskop yang profesional ya, yang harganya cukup mahal sampai jutaan. Kalau ini hanya cuma ratusan. Mungkin itu saja, jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti saya akan review untuk peralatan yang lain. Sampai jumpa.